Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh malam di tengah-tengah pelayanan Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Ada sukacita yang kami rasakan di Jemaat Barabaraya karena kami boleh diberi kesempatan untuk melayani pada malam hari ini, Senin 28 Desember 2020. Saya Pendeta Justin Eli Lambe melayani di Jemaat Barabaraya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mendengarkan satu persembahan pujian. Sejak langkah awal perjalanan hidup di tahun ini, ku temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku. Dengan beban salibku yang kupikul berat di pundakku, Tuhan, ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi, aku letih Tuhan. Ku dengar derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, engkau menggendongku. Hingga di saat ini, kemana kau memanggilku Tuhan? Kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Ku dengar derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih berat di pundakku.
Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, Engkau menggendongku. Hingga di saat ini kemana Kau memanggilku Tuhan? Kau awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Selamat datang Kau penebusku. Selamat bagimu Kau Rajaku. Selamat datang Kau penebusku. Selamat bagimu Kau Rajaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh diberi kesempatan untuk duduk bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Bahkan sepanjang hari kami boleh lalui Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada saat ini, kami akan merenungkan firman Tuhan dengan baik, dan tolong kami untuk mampu memahami apa maksud daripada firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagian bacaan Alkitab menjadi perenungan kita pada malam hari ini terambil dari Daniel pasal 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Daniel pasal 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Demikian. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kusembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah
supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita tadi diberi tema ketaatan yang menimbulkan sukacita. Ada orang mengatakan begini, bahwa berkata dan berbuat benar itu sangat sulit. Tidak jarang orang benar justru menjadi korban atau dikorbankan. Makanya saudara-saudara, sering terjadi dalam kehidupan kita ini, orang takut mengatakan hal yang sebenarnya. Apakah ungkapan diam itu emas selalu benar? Saya kira tidak juga, saudara-saudara. Tetapi banyak orang justru merasa nyaman atau merasa aman ketika dia harus diam untuk menyelamatkan dirinya. Dalam bacaan kita ini, ketika Daniel menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, muncullah sekelompok orang yang berusaha menjatuhkan nama baik Daniel di hadapan raja, saudara-saudara. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Daniel justru semakin menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Dia tidak takut mengatakan yang benar di hadapan Allah. Ia tidak pernah takut dan gentar menghadapi serangan-serangan sekelompok orang yang tidak senang pada dirinya ketika mengatakan yang benar. Bahkan orang menfitnah dia. Dan juga Daniel tidak takut akan hukuman apa yang akan datang pada dirinya ketika dia berkata benar. Ia berbuat demikian demi ketaatannya dan kesetiaannya kepada Allah Israel yang dia sembah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini sekalipun Daniel dibuang ke dalam gua singa, namun ia tidak merasa takut sedikit pun, karena Daniel yakin bahwa kebenaran dan penyertaan Allah ada padanya. Dalam ketekunannya, saudara-saudara, ia percaya bahwa Allah selalu siap menolongnya. Dalam kepercayaannya, Daniel tidak diterkam oleh singa-singa yang lapar. Keadaan seperti itu, saudara-saudara, membuat raja bersukacita. Sampai raja memuliakan Allah dari sikap Daniel dan keteguhan Daniel, bahkan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui peristiwa Daniel dibuang ke dalam gua singa. Raja akhirnya percaya kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita setiap hari? Kiranya cara hidup yang ditampilkan oleh Daniel menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita.
menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa seberat apapun tantangan dan pergumulan hidup yang kita hadapi, bagi setiap orang-orang yang beriman kepada Tuhan, dan bahkan ketika dia setia dan taat kepada Allah, jangan takut sendirian. Dalam mengatakan juga hal yang benar, saudara-saudara, kita kadangkala takut kalau cuma kita yang berbicara hal yang benar, lalu kita mau ikut-ikutan dengan orang yang tidak mau berkata yang jujur dan benar. Tetapi jangan takut, saudara-saudara. Jangan takut berbuat dan memperjuangkan kebenaran, karena kita percaya bahwa Allah pasti memihak kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena kita percaya bahwa ketaatan kita akan menimbulkan sukacita. Amin. Sebelum kita berdoa, kita dengarkan satu persembahan pujian. Ketika aku dalam kesesatan, ku datang merangkum salibmu. Aku berseru di hadapanmu, ku bersujud di bawah kakimu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda hidupku, menjauh darimu. Ku perlu salibmu, oh Tuhan. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Ketika aku dalam kesesakan, ku datang merangkum salibmu. Aku berseru di hadapanmu, ku bersujud di bawah kakimu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda hidupku, menjauh
peluk salibmu, oh Tuhan. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu, hanyalah memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kasih dan pemeliharaan-Mu yang Kau nyatakan dalam saat teduh malam pada saat ini. Kau berkati seluruh pelayan-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, Kau berkati masing-masing mereka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan yang dilaksanakan di tengah-tengah gereja Toraja, secara khusus di wilayah 4. Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, agar mereka boleh dengan penuh sukacita melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Sebentar Tuhan, kami akan beristirahat. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, agar kami besok pagi dapat bangun dengan penuh kekuatan baru, menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita melalui saat teduh malam. Di tengah-tengah pelayanan gereja Toraja, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini.